Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, ketemu di akhir pekan ini hari Sabtu tanggal 5 September 2020. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam surat Yudas ya, pasal 1. Karena memang cuma satu pasal. Surat Yudas di dalam ayat yang ke 8 aja sampai dengan ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke-12 ya. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman sampai selama-lamanya. Ya. Juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, kemarin saya baca di Facebook dan seperti saya katakan lalu, betapa saya itu agak sedih ya melihat para teolog kita yang saling mengeluarkan kata-kata hujatan satu dengan yang lain. Nah, kemarin itu saya lebih sedih lagi membaca sebuah Facebook dari seorang teman, seorang sarjana teologi seorang pendeta seorang hamba Tuhan. Jadi sedihnya itu karena di dalam mereka, ini firman Tuhan katakan, pengetahuan itu buat orang jadi sombong tapi kasih itu membangun. Sayangnya kasih ini yang seringkali nggak dikedepankan, tapi pengetahuan. Jadi rupanya ini mereka mempersoalkan soal bahasa roh dan lain-lain teologi kemakmuran dan lain-lain. Nah, tapi yang saya sedihkan itu adalah karena mereka meminta pendapat seorang pakar hipnosis, dan pakar hipnosis ini bukan orang Kristen, orang Muslim. Tentu dia mendengarkan dari apa yang dia tahu, saudara. Jadi dia menyamakan bahasa roh, kesembuhan atau apapun itu dengan apa yang dikerjakan oleh kepercayaan yang lain sesuai dengan apa yang dia pelajari. Tentu nggak salah pendapatnya, tentu nggak salah dari segi kepakarannya Tetapi yang menyedihkan buat saya adalah bahwa bukankah firman Tuhan katakan kita ini akan menghakimi para malaikat. Nah, lalu kok kita mencari pembelaan dari mereka yang nggak seiman dengan kita? Yang saya sedihkan tapi nggak salah dengan itu, silahkan Cuman kalau kemudian seorang sarjana teologi
seorang hamba Tuhan juga meminta pendapat dari pihak ketiga, bukan pendapat firman Tuhan. Nah, ini yang kacau ini ya. Tapi di satu sisi ya, ini justru menandaskan bahwa kita sudah ada di zaman akhir, saudara. Ya, ada para pencemooh yang katakan, mana janji kedatangannya, dari nenek moyang saya Tuhan sudah janji akan datang, tidak datang. Nah, ini orang memang kalau nunggu, saudara, jenuh ya. Kalau udah jenuh bisa macam-macam yang dibuatnya. Nah, yuk kita jangan jenuh menunggu, saudara. Kalau kita duduk diam saja menunggu, kita akan jenuh ya. Nah, itu Daud itu jatuh dalam dosa, memandang memandang siapa namanya itu, Betseba ya, karena berhenti berperang. Nah, disuruh istirahat. Nah, istirahat jenuh dia, makanya dia mandang-mandang. Itu dari dulu orang-orang mandi itu sudah ada di situ ya. Jadi raja itu punya keistimewaan dari balkon bisa memandang langsung ke tempat wanita mandi. Tapi selama itu perhatiannya nggak pernah tertuju pada itu. Kenapa? Karena dia sibuk berperang, sibuk menyiapkan strategi peperangan. Tapi hari itu dia beristirahat, suruh beristirahat ya sama panglimanya. Itu bisa bikin macam-macam yang begitu itu. Ya. Makanya jangan jenuh, jangan istirahat, saudara. Ya, mari kita terus melayani, tekun membaca firman Tuhan, tekun merenungkan firman, tekun bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau sudah tekun terus berbagi kehidupan, berbagi kasih, saudara tidak akan mikirkan hal yang lain-lain, saudara. Ya. Nah, tapi ini saya heran ini para teolog kita ini ya. Jadi pada bertempur pendapat masing-masing. Ini sampai kemudian ya buat saya mereka menghujat apa yang mereka tidak tahu, saudara ya. Ya memang satu sisi banyak sekali penyalahgunaan sekarang di zaman ini. Tapi jangan heran juga, iblis itu kan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Jadi iblis itu bisa menyerupai apapun. Ya. Di dalam pelayanan saya sendiri saya banyak menjumpai ya, ada mereka yang awalnya mereka bilang karunia itu ya, karunia berbuat kah, karunia melihat setan kah, karunia ya mereka berbahasa roh begitu. Tapi kalau kita nggak punya karunia membedakan roh, jangan cepat-cepat mengatakan bahwa itu karunia yang salah, bahasa rohnya yang salah. Atau ada kemarin mereka membahas soal khotbah seorang hamba Tuhan ya, yang mengajar jemaat untuk berbahasa roh karena membangun iman, terus imannya bisa buka toko begitu. Ya, itu buat saya juga kesimpulan yang keliru, karena iman bukan buka toko ya. Nah, tapi di dalam arti memang karunia roh itu untuk membangun iman pribadi, iman orang yang mengucapkannya, bukan iman orang lain. Makanya saya secara pribadi juga nggak terlalu bersemangat begitu untuk berbahasa roh di muka umum, di dalam ibadah-ibadah bersama ya, kecuali di dalam saat-saat tertentu saja. Karena saya tahu bahwa bahasa roh saya tidak membangun iman orang lain. Tapi kalau saya berkhotbah, bernubuat, menyampaikan pengajaran, itu membangun iman orang lain. Makanya saya lebih suka berbahasa Indonesia daripada saya berbahasa roh yang orang nggak tahu bahasanya. Tapi kalau secara pribadi saya berdoa, saya akan berdoa dalam bahasa roh. Ya. Jadi jangan salah gunakan bahasa rohnya, jangan salahkan bahasa rohnya saat orang menyalahgunakan itu. Atau di dalam karunia-karunia yang lain. Ya. Yang seperti saya katakan, sebenarnya karunia-karunia itu diberikan untuk menolong kita, untuk bisa menempatkan pelayanan kita dengan tepat. Karunia-karunia roh itu menolong kita untuk bisa menyalurkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk membangun iman orang lain, untuk membangun tubuh Kristus, untuk menolong orang menemukan panggilan. Tapi memang ada sekarang ini banyak sekali penyalahgunaan karunia-karunia roh. Penyalahgunaan mimbar Tuhan. Penyalahgunaan nama jabatan yang disandang. Kita melihatnya. Tapi marilah, buat saya nggak perlu kita menghakimi satu dengan yang lain. Lalu kemudian karena nafsu menghakimi, terus malah
kita menghujat apa yang kita nggak ketahui. Ya, kadang memperolok kita tanpa sadar, kita memperolok Roh Kudus. Pada waktu kita menyalahkan karunia-karunia Roh itu. Maka saya sangat sedih kalau mendengar orang memperolok-olok bahasa roh. Ya. Karena itu karunia yang dituliskan di dalam Alkitab kita. Saya percaya itu. Ya. Dulu anak saya waktu di Jogja, waktu kuliah di Jogja, dia membantu di dalam sebuah pelayanan gereja karismatik. Satu kali dia menelpon saya lalu katakan bahwa gerejanya, pendetanya mewajibkan dia untuk mengikuti sekolah nabi, kursus kenabian selama 2 minggu. Tanya diajari bernubuat dan mengoptimalkan bahasa roh. Saya langsung bilang sama anak saya, keluar dari gereja itu, cari tempat lain. Dan akhirnya dia pindah di gereja Protestan, saudara. Ya, dia minta izin sama saya membantu dosen saya Pak di gereja Protestan. Enggak masalah, Bu. Enggak masalah. Saya bilang. Meskipun kan dia berasal dari gereja Pantikusta ya. Tapi buat saya itu enggak masalah. Saya aja kalau pergi ke kota yang lain, bukan dalam rangka pelayanan di satu gereja begitu. Saya kan beribadah di gereja manapun yang ada, yang dekat situ, yang bisa saya jangkau. Jadi saya pernah masuk di gereja Katolik, dan itu jadi pandangan keheran orang-orang karena saya tidak melakukan ritual yang biasa mereka lakukan waktu masuk gereja begitu. Ya, satu kali saya masuk di gereja Katolik, pulang ketemu pastornya omong-omong, dia bilang saya pendeta itu, dia kaget. Dan dia bilang, kenapa tidak bilang, katanya. Oh, ngapain saya perlu bilang kalau saya pendeta, ya kan? Saya bilang ya tidak ada saya masuk aja ibadah di situ. Kenapa dengan ibadah? Darah, ya, karena saya anggap itu juga gereja Tuhan kan begitu. Atau di gereja waktu saya di Malang juga saya lebih banyak ibadah di gereja-gereja Protestan. Kenapa? Apa yang salah dengan itu? Kan nggak ada yang salah dengan itu. Ya, kita itu kadang kan hanya masalah kebiasaan saja. Kita suka ibadah di gereja yang kita biasa ikutin. Nah, kalau kita ke tempat yang baru, kan kita seringkali merasa asing begini. Tapi kalau kita menyadari bahwa itu gereja Tuhan, ada kehadiran Roh Tuhan di situ, kenapa tidak? Ya. Jadi tolonglah, kita ini kan hanya mengerti secara samar-samar, sudah, tentang Tuhan kita, tentang surga. Makanya waktu kemarin ada yang nanya sama saya, apa benar nabi-nabi perjanjian lama itu di surga? Saya bilang saya nggak tahu. Ya tunjukkan ayatnya, ini ada ayatnya. Ya kalau ada ayatnya ya percaya itu. Karena itu terus dalam Alkitab. Apa yang tertulis dalam Alkitab saya percaya. Tapi apakah mereka di sana atau enggak? Saya nggak tahu. Kenapa? Karena belum ke sana. Ya kan? Belum ke sana ya saya nggak tahu apa mereka di sana. Kapan tahunya? Ya nanti kalau kita ke sana, saya bilang. Makanya dia tanya, ke sana mana Om? Ke surga dong. Nah, kalau udah ke surga baru kita tahu. Jadi kalau udah ke surga nanti baru saudara tahu apakah yang saudara percaya itu benar gitu loh. Ya tidak ada seorang pun dari kita yang tahu. Tapi menurut saya yuk kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kita yakini, apa yang kita imani. Mari kita lakukan itu. Kita kerjakan itu. Mari kita mentaati kehendak Tuhan. Sama seperti yang selalu saya katakan, seperti Samarinda itu yang selalu kebanjiran itu, daerah-daerah tertentu, daerah Jalan Pemuda ya, itu kan selalu kebanjiran daerah situ, hampir setiap tahun kebanjiran. Ya.
Orang daerah situ, teman saya yang tinggal di daerah situ tahu bahwa setiap tahun daerah itu kebanjiran, tapi dia nggak tahu kapan datangnya banjir. Karena dia bilang, jangankan musim hujan, musim kemarau aja bisa banjir kalau bendungan benangannya jebol. Ya. Artinya dia tahu Samarinda itu daerahnya itu pasti kebanjiran setiap tahunnya, entah kapan. Nah, tapi dia berjaga-jaga, saudara. Jadi di dinding rumahnya itu ada batas air di situ. Dan di atas ketinggian batas air maksimal itu, di atasnya dia pasang slup. Dia katakan kalau airnya sudah mulai masuk rumah, dia pasang slup itu dengan kayu-kayu, dengan papan-papan, saudara. Dan semua barang dia naikkan ke situ. Nah, dia tahu tidak lebih dari batas ketinggian air itu maksimal. Banjir tertinggi di situ. Jadi dia taruh di atasnya. Ini tindakan yang bijaksana, saudara. Nah, firman Tuhan kan katakan, manusia itu hanya sekali mati, terus di hati. Nah, yang pasti kan kita tahu kita akan mati, nggak tahu kapan matinya, ya kan? Entah mati karena apa, itu bukan persoalan mati karena apa. Tapi jangan mati karena corona. Jangan mati karena sakit akhir-akhir ini, oh bisa dikubur karena corona, itu kasihan, nggak ada yang datengin, nggak ada yang menghibur keluarga, nggak boleh kan? Nah, ya kan? Jadi jangan khawatir karena corona, saudara. Ya, saya percaya corona tidak akan menjamah kita kalau kita hidup di dalam sukacita. Ya, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira itu imun yang manjur. Nah, tapi kalau kita biarkan kekhawatiran, kecemasan, udah penuh pikiran kita, hati kita penuh dengan sungutan, omelan, nah, ya, firman Tuhan, mereka itu orang yang bersungut-sungut, mengeluh, cepat coronanya datang. Nah, jadi ayo kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, boleh punya pengetahuan macam-macam, boleh. Untungnya saya ini orang yang kurang pinter, saudara, ya. Meskipun botak tapi kurang pinter. Jadi ya saya punya pengetahuan teologi yang sangat dangkal, ya. Tapi buat saya yang paling penting itu adalah memiliki kasih. Seharusnya orang yang tinggi pengetahuannya begitu, yang gelarnya tuh banyak gitu, buat saya itu harusnya orang tambah rendah hati, ya. Tapi orang kok banyak gelar kok malah tinggi hati, itu yang repot. Yang nggak ada gelar aja kadang tinggi hati juga, ya. Nah, makanya saya nggak bermimpi tuh punya gelar-gelar, tuh mengejar gelar-gelar itu. Nah, kuliah tapi nggak sampai punya gelar. Ya, puji Tuhan. Ya nggak persoalan buat saya orang punya kemampuan secara akal, ya, secara juga finansial, karena sekolah teologi juga tidak murah. Nah, ya silakan ya. Tapi yang paling penting itu adalah memiliki karakter iman yang dewasa. Nah, itu paling penting buat saya. Jadi karunia-karunia apapun itu seharusnya menolong untuk membentuk karakter kita. Nah, bukan untuk pamer, kan? Nah, mari kita pergunakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Pergunakan karunia itu untuk menolong orang lain. Pergunakan karunia itu untuk menyatakan kasih karunia di dalam hidup saudara. Jadi marilah Bapak Ibu, khususnya para hamba-hamba Tuhan, para teolog-teolog Kristen, mari berikan kontribusi yang baik. Mari kita membangun iman satu dengan yang lain. Boleh menyatakan pendapat kita. Saya kira kita tidak perlu secara tendensius gitu, kemudian menyerang pemahaman orang lain. Bahkan meminta pendapat dari pihak ketiga, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya katakan tadi, ya memang banyak penyalahgunaan. Saya melihat, saya melayani beberapa orang di antara, ya. Ada juga hamba Tuhan yang cap saya macam-macam. Saya nggak peduli. Saya selalu, seperti saya katakan,
Saya itu nggak melihat hasil, tapi menikmati proses. Tapi ada hasil-hasil yang baik yang boleh saya terima. Itu pun karena kasih karunia Tuhan. Jadi mari untuk jemaat Tuhan, jangan kita dibingungkan dengan teolog. Makanya buat saya tidak usah perlu baca artikel-artikel macam-macam dari hamba-hamba Tuhan itu. Kalau mau lihat YouTube atau baca artikel yang macam-macam, pelajari dulu firman Tuhan, pelajari dulu Alkitab, kenali Alkitab saudara, kerjakan apa yang Alkitab kita katakan, apa yang firman Tuhan tuliskan, apa yang firman Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari taati saja kehendak Tuhan, itu sederhana sekali, ya. Mari kita hidup dalam persekutuan kasih Tuhan. Mari kita hidup untuk berbagi, hidup untuk melayani, hidup untuk menjadi saksi, hidup untuk menjadi teladan buat orang lain di dalam hal berbuat baik. Dan kasih itu menutupi segala sesuatu, bukan membongkar aib sana sih, ya kan? Saya juga nggak sempurna. Kadang-kadang saya juga bongkar aib orang lain, kadang-kadang. Tapi semakin hari saya tahu bahwa saya semakin hari semakin disempurnakan di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin hari saya diubahkan dari hari ke hari. Semakin hari saya percaya Roh Kudus akan terus membuat saya untuk menjadi lebih baik, menjadi semakin berkarakter Kristus. Karena itulah tujuan visi di dalam hidup saya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya rindu setiap kita juga memiliki visi itu, mengejar visi itu, keserupaan dengan Yesus di dalam karakternya. Saya nggak peduli dengan karunia-karunia, saya nggak peduli dengan pencapaian-pencapaian, saya nggak peduli sebenarnya, tapi saya pedulikan kasih karunia Allah yang melimpah di dalam hidup saya. Tuhan, selamat pagi, hujan lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan percayalah, taruhkan pimpinan hidup saudara dalam tangan Tuhan. Persoalan-persoalan hidup, kekhawatiran saudara, Tuhan yang memelihara saudara. Tidak usah dipikirin sendiri, tidak usah digumulin sendiri. Serahkan itu kepada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi mari pikirkanlah apa yang baik, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semua itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, dan Roh Kudus akan memimpin saudara sepanjang hari ini, sehingga saudara akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan kemanapun saudara pergi, kau akan beruntung. Apapun yang kau kerjakan akan berhasil, dan semua apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Salam sehat. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.